Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwa hakimul khabir. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan hari ini, di hari yang mulia ini, kita akan membahas tema tentang memperbarui niat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah suatu perjalanan. Dunia ini adalah tempat perjalanan menuju akhirat. Hidup ini adalah suatu perjalanan menuju akhirat. Dunia ini adalah tempat perjalanan. Darul mamari la darul maqari. Dunia ini adalah tempat untuk berjalan, berpindah menuju akhirat. Dunia bukan tempat untuk tinggal berlama-lama. Lihatlah, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, apakah ada orang yang bisa lama-lama di dunia ini? Tidak ada, hadirin. Semuanya sebentar, semuanya tidak lama, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang hidupnya lama di dunia ini. Sakit adalah penghapus dosa, maka dengan sakit itu Nabi katakan harus gembira, karena Allah berikan rahmat sakit itu, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Kalau diberi kesembuhan, maka dosa kita hilang. Kalau diberi kematian, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, apabila kita sebagai seorang Islam yang taat, mengamalkan agama, senantiasa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada orang yang bisa berlama-lama di dunia ini. Bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun keadaannya, semua manusia tambah hari tambah dekat perpisahan dengan dunia ini, dan tambah dekat waktu kedatangannya di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka karena dunia ini singkat, karena dunia ini tidak lama, dan yang lama, yang tempat tinggal kita sebenarnya adalah akhirat, maka perlu bekal. Bekal adalah mengamalkan agama. Diberi kelebihan harta untuk perjuangan agama, diberi kesehatan untuk perjuangan agama, diberi anak dididik untuk mengamalkan agama. Itulah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat kepada Allah, maka akan dimuliakan Allah di dunia sebelum akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah hari kita tambah dekat dengan akhirat, maka semestinya tambah hari kita tambah sungguh-sungguh dalam persiapan kita di negeri akhirat itu. Tambah hari tambah dekat waktu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semestinya tambah hari kita tambah konsentrasi, tambah jungkung ibadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah hari tambah sedikit waktu yang tersisa di dunia ini. Makin hari kita makin dekat dengan akhirat, makin sedikit waktu kita yang tersisa di dunia ini. Jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena dunia adalah menipu. Dunia adalah sampah yang tidak ada gunanya. Maka supaya kita ini tidak kecewa, supaya kita tidak menderita yang selama-lamanya, maka ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan berombong-rombongan menuju surganya Allah bersama para nabi dan para rasul bila kita ikuti perintah Allah, kita contoh amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari umur tambah berkurang, hidup di dunia ini sudah kita ketahui semua tidak akan lama. Yang tidak akan lama ini pun sudah berlalu. Banyak tinggal sedikit lagi umur kita habis. Maka umur yang sedikit ini, makin hari makin sedikit ini, tinggal sedikit lagi bagaimana kita gunakan untuk perkara yang lebih penting, yaitu persiapan hidup akhirat yang selama-lamanya. Jadi orang yang beruntung, orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan umurnya untuk senantiasa taat kepada Allah, mengamalkan agama yang Allah perintahkan, yang Allah contohkan lewat nabinya, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Bila kita ingin selamat dalam kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat kelak, maka jalan satu-satunya hanya dengan mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bertobat hanya ketika kita di dunia ini. Kalau sudah sampai akhirat tidak ada kesempatan tobat. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Mumpung di dunia ini setiap desahan napas dinilai pahala oleh Allah, setiap fikir kita dinilai oleh Allah, maka ketika masih hidup di dunia ini, marilah kita gunakan untuk bagaimana mencari bekal akhirat ini, supaya kita dapat kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu dengan jalan mengamalkan agama. Waktunya sekarang kita bertobat kepada Allah. Waktunya menghadapkan hati kita, zahir kita, batin kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita merengek-rengek kepada Allah agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni dan umur-umur yang tersisa dijaga oleh Allah, sehingga kita tidak terjerumus di dalam murkanya Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kosong tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya sibuk dengan dunia, kesenangan dunia yang menipu, sehingga lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Waktu ini mahal hadirin. 1 menit untuk taat kepada Allah harganya tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. 1 menit saja untuk taat kepada Allah tidak bisa dihargai dengan apapun. Maka mumpung tiap tangisan kita didengar oleh Allah, tiap doa kita didengar oleh Allah, mari kita gunakan sehat kita untuk memperbanyak ibadah, kekuatan kita untuk banyak ibadah kepada Allah. Maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Begitu juga 1 menit kita bermaksiat kepada Allah, kerugiannya adalah kerugian yang kekal abadi. Hanya 1 menit bermaksiat, kerugiannya abadi selama-lamanya. Maka dalam hidup yang singkat ini, yang tidak lama ini, senantiasa mari kita gunakan untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majelis ilmu, majelis taklim yang mulia ini, marilah kita memperbarui niat kita. Sesuai dengan tema adalah memperbarui niat. Yang biasanya sholat di rumah, kita ajak keluarga kita untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah, agar keluarga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kita untuk bertobat, hari bersungguh-sungguh kita buang kemalasan-kemalasan kita. Seumpama mati bisa diundur-undurkan, bolehlah kita malas-malas untuk beribadah. Karena mati tidak bisa diundur, maka jangan malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, mumpung masih dihargai setiap amal ketika di dunia ini. Seumpama akhirat bisa dielakkan, bolehlah kita lalai-lalai
tetapi akhirat tidak bisa dielakkan. Akhirat adalah pasti yang akan kita kesana, tidak satupun yang tidak akan kesana. Maka hanya amal agama itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Mati tidak bisa diundurkan. Bagaimana kita bisa lalai? Bagaimana kita bisa mengundur-undur waktu sholat? Bagaimana bisa mengundur-undur hanya untuk kesenangan dunia? Padahal semua tidak bisa diundur. Bila ajal tiba, maka kita akan pergi ke akhirat. Itulah hadirin, dalam rangka memperbarui niat kita yang biasanya sholatnya di rumah, marilah hijrah ke masjid. Karena itulah sesungguhnya jihad kita di era modern ini adalah yang semula di rumah menuju masjidnya Allah, itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah menggugurkan dosa, setiap langkah menggugurkan dosa dinaikkan derajatnya sehingga sampai masjid dosanya sudah habis. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita senantiasa mengerjakan sholat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, bila kita senantiasa memakmurkan rumahnya Allah, yaitu Baitullah, masjid yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ada di rumahnya Allah, otomatis kita dijaga oleh tuan rumah. Tuan rumah adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita renungi, bisa kita jadikan pelajaran, sehingga dalam hidup yang singkat yang tidak lama ini kita betul-betul pikir akhirat kita, sehingga kita tidak akan kecewa, tidak akan menyesal, tidak akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Maka mari kita amalkan agama, kita makmurkan masjid-masjid kita, sehingga kampung kita, keluarga kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya yang hadir di dalam majelis ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.